Hello everyone and welcome back to Art Talk. Hai, ngapain sih gini-gini? Intinya, hai semuanya, balik lagi di Art Talk dan topik hari ini adalah topik yang ringan karena gue cuma mau bikin short podcast, gue nggak mau terlalu bikin podcast yang panjang-panjang banget. Walaupun gue yakin ini akan 10 menit pada akhirnya, cuman ya udah kita akan tetap membicarakan ini dengan santai dan dengan tidak memusingkan. By the way ini gue pakai kamera belakang, jadi gue nggak tahu muka gue kayak gimana di kamera. Jadi gue harap muka gue nggak terlalu aneh, karena ini down shot gitu, gue agak shotnya agak lebih bawah. Karena kemarin kan gue kayak dongak gini kan, terus kan gue kayak agak ke bawah. Kayak gue bakal kelihatan punya double chin, tapi bodo amat. Gue nggak punya double chin coy, gue udah dikit banget karena aku kurus. Apa ya, apa tadi topiknya? Oh iya, topiknya ini adalah the 2020 effect. Mungkin yang kalian nggak tahu tentang 2020 effect ini itu apa. Jadi 2020 effect ini adalah efek di mana orang ngerasa waktu itu berhenti di tahun 2020, dan menurut gue ini sangat menarik karena banyak hal yang di dunia ini tuh bahkan sampai saat ini gue kadang suka lupa. Salah satunya ada 2016, bukan 4 tahun lalu tapi 8 tahun lalu, dan kayak menurut gue itu adalah hal yang masih nyambung sama 2020 effect gitu loh. Dan intinya 2020 effect ini tuh kalau nggak salah sampai jadi kayak pernah masuk ke berita gitu, kayak orang tuh banyak yang ngomongin saking maraknya karena orang tuh nggak terima kalau waktu itu udah berjalan gitu loh. Jadi kayak orang tuh udah nerimanya tuh kayak ya udah ini masih 2020 akhir gitu loh. Ini tuh belum 2021, belum 2022, bahkan sekarang udah 2024 dan mereka masih stuck di 2020 gitu loh. Menurut gue ini sangat unik karena sebagaimana yang kita tahu ya, 2020 tuh waktu dimana kita lockdown karena Covid, dan juga kayak menurut gue tuh banyak hal di sana yang benar-benar langsung stop, sekolah stop, kampus stop, kerja stop, benar-benar semuanya dipindahin ke rumah. Semuanya lo lakuin di rumah, lo lakuin dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan apalagi Imo di saat itu, kayak bener-bener semuanya tuh orang pindah pakai digital gitu loh. Dan di zaman itu Indonesia tuh belum semelek digital itu, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng buat pakai digital. Banyak materi yang tadinya harus dijelasin secara langsung jadinya kita cuman dari video. Banyak praktek-praktek yang harusnya kita nggak ngelakuin secara langsung jadinya cuman video. Dan salah satu praktek yang paling gue benci adalah praktek olahraga, karena gue harus main basket di rumah, gue nggak punya basket, dan gurunya bilang pakai balon aja. Lu bayangin gue suruh ngedribble balon, gue dribble kayak udah balon, bener kayak balon balon biasa yang diisi ditiup angin, gue dribble. Gue nangis kayak ini apa sih, gue nggak tahu, jangan paksa gue. Udah gue nggak bisa basket disuruh ngedribble balon, kayak ini siksaan. Ini kalau koruptor menurut gue ini bisa jadi ide buat siksaan koruptor. Mereka harus ngedribble 100 kali basket dalam waktu 1 jam, kalau enggak mereka dicambuk. Menurut gue itu bisa jadi hukuman buat koruptor. Lu bisa dribble 2 kali aja lu udah jago, karena dribble pertama nih mantul ke tangan lo, yang kedua tuh dia terbang nggak tahu kemana, bener kayak wing gitu. Gua nggak tahu, gue capek banget di zaman itu, bener-bener kayak semuanya tiba-tiba online, semuanya tiba-tiba harus pakai internet. Internet gua habis terus, dan akhirnya gue pasang wifi. Menurut gue itu kayak buang-buang waktu untuk kita berada di depan laptop, merusak mata kita anjay. Walaupun gue gue suka main handphone, tapi ya udahlah ya, kayak bertingkahlah seakan-akan kamu orang yang penting di dunia, Abdullah. Dan menurut gue 2020 effect ini ya sangat wajar, karena orang siapa sih yang nyangka tiba-tiba dari kehidupan manusia yang normal, nggak pakai masker, nggak pakai pelindung apa yang pelindung muka, face shield, nggak pakai apa-apa, tiba-tiba kayak kita suruh pakai ke alat keselamatan, lo pakai masker, lo pakai hazmat, kayak tenaga kesehatan tuh semuanya benar-benar pakai kayak hazmat tuh, kayak lu hidup di dunia cerita The Last of Us. Bener-bener kayak semua orang bakal jadi zombie. Semua orang bakal jadi zombie dengan punggungnya berubah jadi jamur. I don't know about something like that. Menurut gue itu bakal kayak gitu, dan di otak gue tuh bener kayak serem itu COVID. Dan keluarga gue pun ada yang kena, gue pun sempat kena, tapi alhamdulillah kita semua masih survive. Lo masih bisa nonton video ini, lo masih bisa lihat muka gue cakep ini.
it's still 2020 bener-bener kayak menurut gue membekas banget. Bahkan kalau misalkan kayak lo cerita nih kayak ini nih, gue masih inget tepat bulannya. Misalkan kayak ini pas Januari ini enggak sih kayak Dalgona Coffee, misalkan kayak ini pas awal-awal Maret gak sih, terus gue kayak bener-bener gue bisa seapal itu. Gue bener-bener sesuka itu sama 2020. I love the vibes but I hate the coronavirus. 2020 it's touch of vibes. Ini beda, bener-bener the different vibes of 2016, of 2014, 2012 itu beda. Dan bener kayak tiba-tiba semuanya digital, like everything in this motherfucking world is turning digitally. Like there are robot, there is robot, I am robot. Kayak semua robot, tiba-tiba semua AI. Siapa yang kepikiran tiba-tiba lo bisa bikin wajah lo jadi wajah artis pakai AI? Siapa yang kepikiran tiba-tiba lo bisa ngedit Lisa lagi makan nasi pecel di depan rumah lo pakai AI? AI kayak bener-bener langsung tinggi banget penggunaannya di saat itu. Dan menurut gue itu hal yang keren dan hal yang serem di saat yang bersamaan. Pertama gue takut penggunaan AI itu disalahgunain. Kedua gue ngerasa keren kayak berarti kedepannya kita bisa bikin manusia pakai AI di dunia nyata, hologram atau enggak. Kayak berarti kita bisa memiliki suatu kemungkinan bahwa dunia ini akan berubah dengan mobil-mobil terbang dan juga dengan kapal-kapal yang bisa terbang di dalam langit. Kok dalam kapal terbang dalam langit, kapal terbang di bawah, apa sih, kayak deket-deket kita gitu loh, karena mobilnya terbang gitu kan. Kalian pernah kepikiran gak sih punya mobil yang kayak terbang, kayak terus kayak macet, kayak aduh bentar langit Tebet mahal, mahal banget. Gue kenapa sih hari ini gue kehilangan kata-kata, oh my god, ini tuh Tony effect gak? Gue kehilangan kata-kata. Terus kayak misalkan kayak lo lagi di skip aja lah ya kehilangan kata-kata gue, maaf kalau gue belepotan. Intinya kayak lu misalkan lagi di Tebet nih, kayak maaf banget langit Tebet lagi macet, gue nggak bisa lewat darat hari ini. Anjay, ih sedap banget kan, kayak aduh sorry banget flight gue di cancel, ih sedap banget, after gue habis ya. Kayak lo bayangin semua kemungkinan itu terjadi di suatu waktu, kayak bentar ya gue belum isi after, sedap cadas kayak anjay. Lo pasti mau kan kayak gitu? Gue mau, cuman kayak pasti di saat itu dunia udah nggak baik-baik aja dan kayak semuanya udah nggak ada, kayak lo harus bayar buat oksigen. Itu yang ada di pikiran gue. And back to the topic 2020 effect. Banyak teman-teman gue tuh yang kayak bilang 4 tahun lalu tuh gue jalan-jalan di sini loh. Terus gue nanya kan 2020 apaan sih? Terus kayak iya ya 2020 4 tahun lalu. Kayak girl, move on. MUFEON, move on. Mereka tuh benar-benar nggak move on dengan 2020. Dan menurut gue itu adalah salah satu hal yang tidak boleh dilakukan selama-lamanya. Nggak move on tentang satu waktu, satu orang, satu tempat, satu masa. Like you guys need to move on. Like if you don't do move on, you're gonna stuck there. You're not gonna do anything good. You're not gonna do anything bad. Lo nggak bakal ngelakuin hal yang unik, lo nggak bakal punya kreativitas baru, lo nggak bakal punya waktu baru mungkin, kayak I don't know. Kayak misalkan kalau lo masih stuck di tahun atau di tempat yang sama, lo bakal tetap di situ. Dan kesimpulan dari cerita ini yang dapat kita ambil menjadi pelajaran yang dapat kita petik adalah move on. Kalian semua harus berpindah, kalian semua harus bergegas. Karena gimana pun ceritanya manusia itu adalah makhluk dinamis. Kita bergerak, kita berpindah, kita berasa, kita bisa apa namanya ya, kita bisa ngerubah rasa kita lah intinya. Kalau misalkan lo tetap stuck di satu waktu, lo nggak bakal maju, lo nggak bakal punya waktu untuk merubah diri lo nggak akan punya waktu untuk switch dari satu apa bahasanya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Lo nggak bisa switch karena lo merasa lo udah nyaman di satu tempat ini, dan kalau lo udah nyaman lo nggak akan punya
hal lagi untuk dikejar, dan menurutku ini adalah hal yang salah. Dan kayak misalkan lo stuck di situ untuk beberapa tahun, kita ambillah contoh lo punya cowok satu ya, ini cewek-cewek, lo punya cowok satu, si cowok ini tuh sebenarnya nggak bagus buat lo, dia toxic gitu, tapi lo nyaman dengan dia. Dan menurut gue hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bikin capek doang. Kalau misalkan lo nggak move on, misalkan lo nggak bergerak, ujungnya lo akan tetap stuck di situ, lo nggak akan berpindah di situ, lo akan tetap sayang sama dia walaupun mungkin dia ngejahatin lo, dia mungkin selingkuh dari lo, dia mungkin udah nggak sayang sama lo, you're gonna be there for him who doesn't even fucking love you, and you still love him even you know that he's not good for you, that he's not loving you anymore. You're gonna be stuck, like lo bakal nggak ngapa-ngapain di situ, lo nggak bakal maju, lo nggak bakal berpindah, dan lo akan kayak nggak apa-apa kok, dia nggak apa-apa, dia akan berubah. Enggak, dia nggak bakal berubah, dia udah nggak butuh lo, dia udah nggak butuh lo. Jadi ingatlah kawan-kawan, jangan lupa berubah, anjay. Jadi intinya adalah move on. And yeah, I think that's the short podcast I make. Ini tetap 10 menit. Dan menurut gue ini podcast yang ringan, gak terlalu harus dibawa pusing. Dan untuk podcast-podcast kedepannya gue akan bawain lebih lama, mungkin sekitar 20 menit. Dan kalau misalkan kalian lebih suka short podcast, kalian komen di video ini, kalian lebih suka short podcast atau lebih suka long podcast. And yeah, thank you for listening to me. And goodbye, everyone. Thank you for listening our talks, the second episode, and I hope you guys happy. I hope you guys healthy, wealthy, and I don't know. Intinya tetap sehat, tetap kaya, banyak duit, dan jangan lupa untuk berbagi. Okay, and that's it. Thank you for listening our talks. Don't forget to subscribe, like, comment, share, and don't forget to tell me what kind of thing I wanna talk next. Goodbye. Bye 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 bye.